Gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022, Jerman kembali ulang rekor buruk pada edisi Piala Dunia 2018. Bahkan setelah tersingkir di ajang ini, banyak pihak yang menyindir timnas Jerman soal kampanye LGBT, yang dinilai tak ingin ikuti aturan, sebagai negara tamu. Di laga penentu, Jerman menang, tapi kemudian menangis. Timnas Jerman harus tersingkir dari Piala Dunia 2022, meski di laga terakhir mereka mengalahkan Kosta Rika, dengan skor 4-2. Kemenangan tak cukup untuk membawa Der Panzer lolos dari fase grup untuk kedua kalinya. Pada laga pamungkas itu, Jerman harus membutuhkan banyak gol untuk bisa lolos ke fase gugur dengan aman. Selain itu, mereka juga bergantung dengan hasil pertandingan antara Jepang versus Spanyol. Saat Sergei Gnabry berhasil mencetak gol di menit ke-10, Jerman kemudian merasa aman. Hal itu seturut dengan Alvaro Morata, juga membawa Spanyol unggul atas Jepang, pada menit ke-11. Jika kondisi tersebut tak berubah, maka Spanyol dan Jerman akan lolos ke babak 16 besar secara bersamaan. Saat pertandingan selesai, Der Panzer menang dengan skor 4-2. Namun secara mengejutkan, timnas Jepang berhasil mengalahkan Spanyol dengan skor 2-1. Kemenangan tersebut membuat mereka lolos sebagai juara grup E, dengan mengoleksi 6 poin. Kemenangan Jerman dengan skor 4-2 atas Kosta Rika pun menjadi sia-sia. Mereka juga kembali mengulang capaian buruk pada 2018 lalu, saat tersingkir di fase grup Piala Dunia Rusia. Gol penentu dari Jepang yang dicetak oleh Ao Tanaka, menimbulkan perdebatan, karena dianggap penuh kontroversi. Pasalnya, bola sempat terlihat melewati garis lapangan, sebelum gol itu terjadi. Meski demikian, wasit tetap mengesahkan gol Tanaka usai melihat tayangan VAR. Kejadian tersebut kemudian dianggap oleh banyak pihak, sebagai ganjaran karma untuk Jerman, atas perbuatannya di Piala Dunia 2010. Saat itu, Jerman dan Inggris bertemu pada babak 16 besar. Frank Lampard melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti, yang kemudian membentur bagian bawah mistar gawang Jerman. Bola pantulan telah melewati garis gawang, tetapi tetap tak disahkan oleh wasit Jorge Larionda. Kejadian itu pun dikenal sebagai gol hantu. The Three Lions pada akhirnya harus kalah dengan skor 1-4, setelah Jerman menambah 2 gol lewat aksi Thomas Muller. Jika saja gol Lampard disahkan pada saat itu, Inggris menyamakan skor 2-2. Dan tentunya, hasil pertandingan bisa saja bakal berbeda. Timnas Jerman mendapat sorotan tajam, yang bernada kritik dari para netizen, usai tersingkir 2 kali beruntun di Piala Dunia. Sorotan negatif netizen tersebut, berkaitan dengan kampanye lain yang dilakukan oleh Jerman selama di Qatar. Jerman mengkampanyekan dukungan terhadap LGBT. Jerman dianggap datang ke Qatar untuk mendorong agenda lain, daripada bermain sepak bola. Mereka kalah di pertandingan pertama, dan jauh dari permainan bagus. Jerman bahkan diingatkan untuk menjadi tamu yang baik, mengingat aksi banyak protes mereka soal aturan tuan rumah Qatar, yang dikenal sebagai negara Muslim. Jerman juga disarankan lebih berkonsentrasi pada sepak bola, daripada menolak menghormati hukum di negara Qatar. Seperti diketahui, pemain Jerman melakukan aksi tutup mulut, yang dilakukan saat sesi berfoto jelang kick-off melawan Jepang. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes kepada FIFA, yang melarang mereka memakai ban Kapten Pelangi, sebagai kampanye ramah LGBT, di Piala Dunia 2022. Aksi Jerman tersebut sedari awal sudah memancing banyak reaksi negatif. Bahkan, warga Qatar menyerang balik Jerman soal konsistensinya mengenai diskriminasi. Para supporter Qatar mengangkat poster Mesut Ozil, sambil menutup mulut mereka. Aksi itu dilakukan sebagai pengingat tindakan rasialisme yang dilakukan Jerman, kepada mantan pemainnya tersebut.
Jerman siap melakukan revolusi besar-besaran setelah dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2022. Bukan cuma di sektor pemain, posisi pelatih juga sepertinya akan mengalami perubahan. Jerman hanya mampu mengakhiri grup E Piala Dunia 2022 di peringkat ketiga, dengan 4 poin. Nilai yang sama seperti Spanyol di posisi kedua, tapi mereka kalah selisih gol. Pelatih timnas Jerman, yakni Hansi Flick, juga mengisyaratkan bakal mundur dari tim Der Panzer, seusai kegagalan di Piala Dunia kali ini. Hansi Flick sebenarnya baru menangani Jerman pada Agustus tahun 2021. Dari 20 partai sejak periode itu, Der Panzer menang 12 kali, seri 6 kali, dan kalah 2 kali. Begitupun dengan penyerang Jerman, yakni Thomas Müller, juga mengisyaratkan bisa pensiun dari timnas Jerman, setelah Piala Dunia 2022. Thomas Müller yang telah berusia 33 tahun, telah membela Jerman sejak 2010, dengan perolehan 121 kali penampilan, dengan torehan 44 gol. Gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get